Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udila Ramadhani Handini dengan NIM 233141042. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial menurut beberapa ahli. Menurut Max Weber, perubahan sosial adalah situasi yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan karena ketidaksamaan dengan unsur-unsur sosial yang ada. Menurut Gilin, perubahan sosial adalah cara hidup yang dipengaruhi oleh kondisi kebudayaan material, kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan arena yang dipengaruhi oleh hasil penemuan-penemuan baru. Menurut William F. Opgren, perubahan sosial adalah penekanan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadi perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan sosial manusia. Menurut Selo Sumarian, perubahan sosial adalah budaya yang terjadi karena perubahan struktur dan fungsi sosial. Jadi, perubahan sosial adalah proses perubahan dalam struktur, fungsi, nilai, norma, atau pola hubungan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti inovasi dan konflik, serta faktor eksternal seperti pengaruh budaya luar, lingkungan, dan teknologi. Proses ini berlangsung secara bertahap atau revolusioner dan mempengaruhi bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Setelah mengetahui tentang pengertian perubahan sosial, maka kalian perlu mengetahui bagaimana perubahan sosial tersebut bisa terjadi di masyarakat. Berikut adalah proses perubahan sosial yang bisa terjadi di masyarakat dalam kondisi dan jangka waktu tertentu. Yang pertama, difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Penyebaran ini bisa dilakukan dari individu ke individu atau kelompok yang lebih besar dari itu. Proses difusi kemudian dibagi menjadi dua, yakni difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. Difusi intramasyarakat adalah proses penyebaran unsur kebudayaan di antara individu atau golongan dalam suatu masyarakat. Difusi antar masyarakat adalah proses penyebaran unsur kebudayaan dan satu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Budaya asing tersebut masuk dan bisa diterima masyarakat tergantung bagaimana cara masuk budaya tersebut dan jangka waktu penyesuaian tertentu. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda, kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Proses perubahan sosial ini kemudian akan menghilangkan budaya tersebut atau mengurangi perbedaan antar golongan masyarakat. Asimilasi muncul agar mencapai suatu tujuan yang sama antar golongan demi kepentingan bersama. Yang keempat, akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengatasi konflik atau pertentangan. Contoh, toleransi, kompromi, dan mediasi. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial. Yang pertama, evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial evolusi kemudian dipengaruhi oleh dorongan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang terjadi saat itu. Revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan sebelumnya. Jadi revolusi adalah perubahan sosial kebalikan dari evolusi. Yang kedua, direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan sosial ini dikatakan direncanakan karena telah terjadi perubahan sesuai dengan yang diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang membuat perubahan. Pihak yang membuat perubahan itu kemudian kita kenal dengan sebutan agent of change. Perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial dikatakan tidak direncanakan karena terjadi di luar perkiraan atau tanpa perencanaan terlebih dahulu. Biasanya perubahan sosial yang tidak direncanakan akan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan atau diperdebatkan kehadirannya. Yang ketiga, perubahan kecil dan besar. Perubahan sosial yang kecil biasanya terjadi pada unsur perubahan yang tidak memiliki pengaruh yang berarti. Contohnya fashion dan lifestyle. Sedangkan perubahan besar
Perubahan sosial yang besar biasanya memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat karena kehadirannya. Selain itu, perubahan sosial yang besar memerlukan keterlibatan masyarakat banyak sehingga menimbulkan reaksi dan pertentangan dari banyak kalangan. Itu artinya perubahan sosial tersebut penting dan besar. Kemudian dampak perubahan sosial. Dampak positif dari perubahan sosial adalah munculnya nilai dan norma baru, terjadinya diferensiasi struktural, pesatnya perkembangan teknologi, peningkatan integrasi masyarakat, dan pemberdayaan kaum perempuan. Untuk dampak negatif, disorganisasi sosial, culture shock, dan kesenjangan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.